Yes. Masakan udah duduk. Terus tempat saya. Ini lambat lunch break. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya khairil fatihin. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah, yang terhormat segenap panitia KKN MDR 2020, yang terhormat Al Ustadz Muhammad Rifki Arreza MA selaku narasumber. Beliau merupakan lulusan dari American Open Universitas Kairo, dan beliau merupakan Dewan Pengawas Syariah BMT Fastabik Pati dan juga Ketua Koordinator Dakwah Bidang Dakwah Pemuda Muhammadiyah Pati, dan peserta KKN MDR 2020 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini maksudnya, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan kesehatan. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, saya sebagai moderator di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi terkait tema peran agama dalam memutus mata rantai virus COVID-19. Kepada beliau Al Ustadz Muhammad Rifki Arreza MA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Yang terhormat, yang kami semua hormati, Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang kami hormati tentunya bapak-bapak dosen pembimbing lapangan, dan tentunya Mas Solkan di sini sebagai moderator, juga teman sekantor kami di PMT Fastabik, dan teman-teman mahasiswa KKN Mandiri. Sekarang zamannya KKN daring ya, karena tidak mungkin KKN secara nyata, lagi ada keharusan social distancing dan physical distancing. Baiklah, pada pagi hari ini saya diminta masukkan sudah jauh hari, sudah 2 mingguan lebih kemarin, diminta untuk menyampaikan satu tema yang hemat kami tentu teman-teman sudah bosan, jengah, dan sudah sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali mendengar penjelasan tentang virus corona ini. Tapi ya tadi saya niatkan bantu Mas Solkan dan teman-teman, dan mungkin ini berbagi perspektif saja ya, berbagi perspektif, berbagi pandangan, yang mana temanya juga terlalu besar, peran agama dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Kami tahu diri, saya juga baru S2 juga tidak begitu. Bukan dari S2 Al-Azhar, memang saya S1 Al-Azhar Kairo, tapi S2-nya tidak di Al-Azhar. Jadi mungkin kalah jauh dengan teman-teman yang lain. Tapi niat untuk menyampaikan amanah ilmu dan tadi berbagi perspektif, maka bismillah, saya iakan permintaan Mas Solkan, dan pagi hari ini kita bersama-sama sharing dan berbagi perspektif tentang peran agama, khususnya agama Islam ya, karena saya tidak tahu banyak tentang agama lain dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Sebenarnya saya sudah siapkan slide PowerPoint, jadi kalau pakai Zoom sebenarnya enak ini, saya langsung menyampaikan, ada pointer-pointer, jadi panjenengan yang menyimak streaming ini bisa memahami dengan runut. Tapi qadarullah, teman-teman hanya menyiapkan Facebook, jadi ya kita sampaikan sebisanya ya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan dalam tema besar ini adalah beberapa fakta tentang virus corona. Ini juga hemat kami teman-teman sudah tahu semua, tapi ini mereview ulang sedikit, nanti baru kita masuk pada inti tema. Corona memang sejenis virus influenza lainnya. Bahkan banyak yang menyampaikan, para ahli medis, teman-teman saya yang medis juga menyampaikan, corona ya seperti virus flu, virus yang lainnya. Sebenarnya tidak begitu berbahaya secara virusnya. Apalagi yang punya imun yang kuat, masih muda, insya Allah jika pun terkena virus corona tidak usah panik. Nanti ada perlakuan medis, ada protokol kesehatan, kemudian isolasi mandiri dan sebagainya, treatment yang tepat, nanti insya Allah segera sembuh. Tapi virus corona sebagaimana kita tahu juga memang cukup berbahaya dan terbukti berbahaya, membuat meninggal banyak orang. Bagi yang punya imun lemah, sudah sepuh, atau punya bawaan penyakit gula, penyakit apa yang khususnya penyakit dalamnya, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya, itu jika terkena virus corona potensi bahayanya lebih besar. Ini tentu fakta pertama. Kembali kepada tadi, memang dia tidak semematikan virus yang lainnya, tapi yang paling dikhawatirkan adalah virus corona ini tentang penyebarannya yang cepat dan masif. Ya, penyebarannya cepat dan masif. Katanya inangnya itu cepat nempel di tempat lain, nempel di orang lain. Virus ini tidak terlihat, ya, tidak terlihat seperti jin. Bahkan jika tidak ada gejala
seperti OTG, orang tanpa gejala, itu pun bisa menulari. Nah, itu bahayanya di situ. Dan kita melakukan segala hal yang dianjurkan pemerintah dan ahli kesehatan itu di situ. Intinya adalah tadi memutus rantai penyebaran virus corona. Kalau sudah terjangkit ya segera isolasi mandiri dan sebagainya, agar tidak menyebar kepada yang lain. Nah, makanya dan situasi seperti ini tidak lain karena kita belum punya vaksinnya. Vaksin atau imunisasi misalnya, kita nggak punya vaksinnya, belum punya. Jika ada berita-berita tentang vaksin itu belum bisa belum bisa dipertanggungjawabkan secara 100% tentang efektivitas vaksin corona itu. Kan ada berita beberapa waktu kemarin Indonesia sudah membeli atau mengambil 1,2 juta atau berapa itu vaksin corona. Namanya tuh Sifongkai atau apa nah? Sinovac atau apa namanya? Sinovac atau enggak salah. Nah, itu pun belum bisa dipertanggungjawabkan secara mutlak atau secara 100%. Makanya belum bisa dibagikan. Masih butuh dikaji ulang, dan memang membuat vaksin itu butuh berbulan-bulan bahkan 1 tahun lebih, konon seperti itu. Maka dari itu saat ini selama belum ada vaksinnya, kita hanya bisa bertahan hidup, saling menjaga agar tidak tertular dan menulari. Maka banyak kan di banner-banner itu di jalan-jalan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Saling melindungi, saling menjaga, tidak tertular dan menulari. Sampai nanti vaksinnya ditemukan dan diproduksi secara massal. Memang nanti ada misalnya itu suara-suara miring, ini itu adalah konspirasi, ini akan nanti jualan vaksin dan sebagainya. Tapi itu tentunya kita sebagai sivitas akademisi, kita punya 2 kaidah inti tentang pembahasan ilmiah adalah in kunta naqilan fasihah au mudda'iyan fadalil. Kalau sampean itu menukil sesuatu harus valid, gitu ya, harus valid, harus jelas riwayatnya. Seperti riwayat hadis itu kan diteliti secara detail. Wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau berargumen atau mengklaim harus punya argumentasi, harus punya landasannya. Nah, itu biasanya klaim kadang diminta landasan, diminta data itu juga setengah-setengah, bahkan tidak punya data, hanya ikut-ikutan, hanya like dislike. Nah, itu tidak boleh. Kita sebagai orang akademisi harus menjadi contoh bagi masyarakat bahwasanya tidak semua hal kita komentari, gitu ya. Apalagi tidak punya akses data yang akurat, bahkan kita bukan ahlinya, gitu. Saya lanjutkan. Fakta berbahayanya virus corona sampai hari kemarin, update-nya adalah sudah ada 70 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Tepatnya 70.600.000-an. Bayangkan, 70.600.000-an dalam hanya tidak ada 9 bulan. Dari akhir Februari sampai hari ini, sampai pertengahan Desember ini. 9 bulan sudah 70 juta kasus. Dari jumlah itu yang meninggal sudah 1.580.000 di seluruh negara, di seluruh dunia. Yang sembuh sudah ada 49 juta. Jadi memang ini cukup mematikan, cukup berbahaya. Memang tidak semematikan virus lainnya, tapi tadi penyebarannya sangat masif, sangat cepat. Khusus di Indonesia hingga Jumat kemarin sudah ada kasus 605.000 COVID, meninggal 18.500 dan sembuh 496.000. Nah, tentu itu pun belum data valid yang 100%, karena memang tidak seperti di beberapa negara lain yang langsung dites swab massal, karena tes swab pun mahal ya. Mungkin ada klaster-klaster khusus kemudian dites swab, misalnya PNS, kalau nggak salah itu kemarin dites swab. Kalau ada klaster mana langsung tes swab semua. Kemarin sekolah di Jekulo itu di tes swab 14 atau berapa belas guru itu positif. Yang sudah meninggal sudah 6 atau 7 orang itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, ini fakta bagaimana berbahayanya virus corona. Nah, sebagai orang yang beragama, khususnya sebagai muslim, dan kita pun sebagai panjenengan dan saya juga masih sebagai thalibul ilm, sebagai sivitas akademisi, tentu kita akan bertanya peran agama, bagaimana Islam memandang fenomena ini, kan begitu ya? Atau lebih khusus lagi, bagaimana Islam tadi peran agama Islam dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Kenapa seperti itu? Karena agama kita, agama Islam, sebagai agama yang paling sempurna, paling komprehensif, paling universal, pembahasannya dalam segala aspek kehidupan, tidak seperti agama lain, misalnya agama yang fokus pada akhlak saja. Biasanya agama-agama yang wadai, agama-agama yang buatan manusia biasanya fokus sama akhlak. Syariatnya tidak banyak. Kalau di Islam kan semuanya dibahas, ada aturannya, akidatan, syariatan, au akhlakon. Tentu sebagai muslim dan Islam menghendaki pemeluknya memiliki pandangan yang komprehensif dan proporsional tentang virus corona ini, agar tidak salah memahami, tidak salah dalam bersikap, dan nanti tidak salah dalam mengambil kebijakan, keputusan atau perbuatan tentang hal ini. Tidak hanya akidatan, syariatan, akhlakon, tapi juga dalam konteks bermasyarakat kita ada konteks sosialnya, konteks politiknya, nanti sisi tata negara, dan konteks ekonominya. Misalnya tentang akidatan, dulu pas awal-awal corona muncul, Maret, April itu kan sedang gencar-gencarnya bahas corona. Itu kan ada misalnya, yang jauh ya, ini saya sebut secara vulgar, orang-orang yang covidiot, kalau bahasanya teman-teman itu, orang covidiot bilangnya, ngapain takut sama corona, kita takut sama Tuhan. Nah, nanti kan pertanyaannya, apakah boleh kita takut dengan corona, kan begitu. Apakah boleh takut dengan corona? Bukannya takut tuh hanya sama Tuhan, gitu kan. Nah, takut corona tentu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah alami, fitri. Fitrah manusia takut terhadap sesuatu yang mendatangkan madharat baginya. Sebagaimana kita takut dengan singa, takut dengan api kalau terbakar, takut dengan sangatan tawon misalnya, tawon cilik ya. Hal itu diinstal oleh Allah ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita, akal kita, untuk mempertahankan eksistensi dan wujud kita di kehidupan. Tentu waspada dan hati-hati. Memang takut corona secara berlebihan juga tidak dibenarkan, sampai-sampai menafikan fi'lullah misalnya. Kita takut betul sampai bahasanya paranoid misalnya, paranoid betul sampai tidak mengindahkan atau tidak beradab atau sopan santun dengan orang misalnya, itu tentu juga tidak baik dan tidak dibenarkan. Tapi takut dengan corona itu suatu yang fitri dan tidak boleh disalah-salahkan, gitu ya. Itu mungkin sudah pembahasan yang sudah lama, sudah selesai kita bahas, kita dengarkan berkali-kali ya. Tentu kita seorang muslim tidak anti dengan penjelasan medis, tadi misalnya hoax dan sebagainya, tapi juga tidak bergantung 100% dengan protokol medis. Tadi kita harus proporsional, memang ini secara zahir kita menjaga protokol kesehatan, physical distancing, pakai masker, face shield seperti ini, tapi tetap hati kita bergantung kepada Allah, begitu ya. Dan Islam itu menghargai ilmu, sangat menghargai ilmu, maka kita tidak boleh menyebarkan hoaks tentang corona. Tidak boleh menyebarkan hoaks tentang corona. Tadi apa hoaks? Kenapa saya bilang hoaks? Karena kita itu bukan ahli kesehatan, bukan tenaga medis, tidak pernah belajar tentang kesehatan, tapi baru baca di broadcast WA, baru baca di postingan Facebook, langsung keluar dan sebagainya. Itu maka takutnya nanti kita malah abai protokol kesehatan, atau malah tadi menjadi salah satu pengikut covidiot tadi. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan Islam menjunjung tinggi otoritas keilmuan, maka tidak boleh berbicara yang bukan dalam keahliannya. Bahkan nyuwun sewu, seorang kiai atau ulama sekalipun
jika tidak mengerti tentang kesehatan ya tidak boleh berbicara banyak tentang kesehatan, dan misalnya ini wes tidak usah protokol kesehatan, ini kita dijaga oleh Allah sebagainya. Memang kita bisa jadi seorang kiai atau ulama itu berbicara dari sisi hakikat misalnya. Nanti kalau bahasa tasawuf nanti bahasa hakikat ya. Beliau dapat ilham misalnya, nanti dijaga Allah. Tapi kita kan berhubungan dengan banyak manusia kan harus dengan secara zahir dan syariat. Secara zahir namanya lagi virus corona, lagi musim corona begini, musim wabah begini, namanya kerumunan itu sangat berpotensi besar mendatangkan menjadikan klaster misalnya. Maka tetap kita salahkan beliau-beliau juga menyarankan hal yang kontraproduktif dengan protokol kesehatan tadi. Yang tadi kata karena kita menghukumi secara zahir dan syariat, kita tidak masuk ke dalam hakikat karena itu adalah minal ghaibiyat. Dalam fikih kan sudah masyhur nahkum bil dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Dalam sisi ekonomi misalnya juga galakkan zakat. Dulu di awal-awal kami mendapati himbauan dari Darul Ifta Misriyah, MUI-nya Mesir itu, bagi yang itu kalau nggak salah pas lagi Ramadan, bagi yang ingin menunaikan zakat fitrahnya boleh dari awal Ramadan, mengambil pendapatnya sebagian aujuh madzhab Syafi'i dan juga madzhab Hanafi misalnya. Di takdim, diawalkan. Karena apa? Karena dulu kan sedang maraknya lockdown, maraknya PSBB, maka banyak orang yang jatuh secara finansial, secara ekonomi, maka butuh dibantuan minimal sembako, bahan pokok minimal. Sedekah lebih banyak, kalau biasanya jenengan menyisihkan 10.000 sebulan, sekarang ya double-nya atau triple-nya, 20.000, 30.000 sebulan. Bantu orang tadi, cari betul orang yang membutuhkan, kita sedekah lebih banyak. Wakaf lebih besar, karena wakaf itu untuk penyediaan fasilitas. Misalnya sekarang tempat isolasi mandiri, tempat isolasi kabupaten lagi habis, sudah full semua. Bisa misalnya menggalakkan wakaf, nanti satu daerah, satu tempat dijadikan tempat isolasi. Di Solo kalau tidak salah museum benteng Vattenbrück atau apa itu mau dijadikan tempat isolasi karena besar dan ketimbang tidak dipakai lagi, tidak berrekreasi kan ya, dipakai untuk tempat isolasi. Ini gerakan wakaf. Jadi sisi akidatan juga harus sesuai jalur, sesuai ilmunya. Secara syariatan misalnya kita juga dulu di awal-awal itu kan apakah boleh tidak sholat jamaah? Boleh saja. Bahkan sholat jamaah itu sunnah muakkad. Apakah boleh soft renggang secara syariat? Boleh saja. Itu kan bukan termasuk rukun sholat. Maka tidak boleh diingkari karena sekarang juga lagi musim sebegini, maka kita tidak boleh mengingkari atau marah-marah dengan orang. Kamu kesini harus dekat misalnya. Ya tidak usah marah-marah. Dia memang sangat menjaga protokol kesehatan, ya tidak apa-apa, kita hormati begitu. Tadi dan secara ekonomi juga zakat infak sedekahnya digalakkan lagi, dibanyakkan lagi. Nah ini sebenarnya ada gambar bagus tentang COVID tadi. Misalnya COVID itu ya sebagai contoh. COVID itu cuma konspirasi elit global tadi saya sampaikan. Katanya sih pasien COVID itu dibayar RS supaya dapat bantuan. Nah ini kan semuanya itu sebuah tuduhan. Namanya tuduhan, klaim itu harus membawa data. Misalnya aku percaya COVID tapi nggak semengkan itulah, jadi enjoy saja, ini cuma permainan media. Ya media itu menyampaikan yang data tadi, fakta-faktanya sudah ada, memang tidak semengkan, tapi kan yang tadi kita sampaikan bahwasanya yang sangat dijaga adalah penyebarannya, bahwa masker itu bukan untuk diri pribadi tapi untuk orang lain. Jangan mau kalau dicek suhu di jidat nanti bikin kanker dan ngerusak otak. Itu juga klaim-klaim broadcast WA atau postingan-postingan Facebook itu harus diteliti secara kedokteran. Dan ternyata tidak seperti itu. Masker bikin sesak, toh semua orang di sini sehat, face shield aja sudah cukup. Nah ini juga tidak seperti itu. Nanti memang kalau lagi jauh sebagainya tidak kerumunan boleh misalnya pakai face shield saja. Tapi atau enggak pakai masker. Tapi kalau sudah di kerumunan ya harus pakai masker.
Nah, ini ngapain takut sama COVID? Takut itu sama Tuhan, tadi kita sudah bahas. Nah, dan misalnya yang sering itu takut ke rumah sakit karena takut di COVID kan. Nah, hemat saya sih, jika memang ada yang terbukti kita punya datanya, laporkan saja. Itu ada nomor laporan kepada Kemenkes atau ke polisi untuk oknum-oknum rumah sakit yang memang tadi memperkarakan COVID yang bukan COVID. Itu juga serius memang. Nanti bahkan misalnya tidak disolatkan, tidak dimandikan. Padahal beda, kalau di rumah sakit Fastabik Sehat itu dimandikan. Saya kenal dengan teman-teman perukti jenazah itu memandikan semua. Tentu dengan protokol yang ketat. Nah, ini perlu dipahami secara luas, karena Islam tadi mengatur segala aspek kehidupan secara akidah atau syariah dan bahkan akhlak, maka semuanya ada aturannya dalam agama. Kalau nggak tahu ya tanya sama ulama atau kiainya gitu ya. Nah, kemudian yang juga penting, karena panjenengan semua ini adalah mahasantri ya. Jadi ada mahasiswa dan mahasantri. Ini pondok yang menjadi institut, nanti insya Allah jadi universitas. Nah, ini kan mahasantri, santri-santri jadi mahasiswa. Atau mahasiswa yang diajar oleh para kiai jadi mahasantri gitu. Lagi masa wabah seperti ini, tentu kita harus menjaga diri dan menjaga kiai. Kalau saya biasanya melihat itu tanda-tanda sugro, alamat-alamat sugro kiamah, hari kiamat itu sudah banyak telah muncul. Misalnya gedung berlomba-lomba dalam mendirikan gedung yang tinggi. Itu kan ada tuh dalam hadis. Kemudian engkau melihat orang yang dulunya nyeker, miskin, sekarang tadi berlomba-lomba dalam gedung yang tinggi. Konon itu adalah sebagai bukti tanda-tanda hari kiamat, yang mana orang-orang Teluk, orang Arab Teluk, Bahrain, Kuwait, mana lagi itu, UEA, Qatar, itu kan orang Teluk yang dulunya itu negara miskin kecil. Dubai tadi, Uni Emirat Arab, itu negara miskin kecil dan tidak ada yang lirik. Ketahuan ada minyak di situ, akhirnya berubah jadi negara besar, negara kaya. Dubai itu bahkan punya Menara Al-Burj yang tertinggi di dunia. Itu kan wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Itu tanda-tanda kiamat sugro untuk hari kiamat. Dan banyak hal yang lain itu sudah muncul, sudah terjadi semua. Nah, ini mana salah satu ada tanda kiamat sudah dekat itu saat ilmu itu dicabut. Kan dalam hadis dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh. Allah itu tidak mencabut ilmu langsung blok hilang kabeh dari hati para tulabul ilmi atau para ulama, tapi dengan mematikan atau mewafatkan para ulama. Nah, ini hampir setiap hari kita mendapati ulama-ulama yang memang fokus sama ilmu, kiai-kiai pondok, habaib itu pada meninggal rahmatullah alaihim. Bahkan sempat awal Desember, tanggal 3 Desember itu satu hari saja sampai 7 atau 8 ulama atau habaib yang meninggal. Tentu ini adalah warning bagi kita yang masih hidup, karena dalam hadis lain dikatakan di dekat hari kiamat nanti, saat ulama-ulama sudah meninggal, orang-orang akan mengambil panutan itu orang-orang yang bodoh. Takutnya kita ini orang-orang bodoh yang jadikan panutan agama. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, ini sangat mengkhawatirkan dan harusnya menjadi pelecut bagi panjenengan semua untuk menggantikan peran-peran beliau itu. Sinau tenanan. Sering-sering ke perpustakaan, baca buku, ngaji para kiai yang masih ada lewat streaming, lewat Zoom atau datang, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Itu menjadi pelecut kita semua, pelecut semangat kita semua. Nah, melihat fenomena ini, maka dari itu saya ingin menyampaikan 4 hal terkait hal ini, karena ini saya berbicara depan para santri ya, mahasantri. Sebisa mungkin jangan sowan kiai dulu ya, jangan sowan kiai. Kalau mau tes swab dulu sebelum sowan ya monggo gitu. Tes swab terbukti negatif baru sowan. Tentu itu mahal sekali swab ya, 1 juta lebih.
Jika memang penting sekali, misalnya mau konsultasi nikah apa enggak, misalnya misalkan Mbak Yai niki wonten calon, saya lanjut atau mboten nggih. Mau tanya itu misalnya penting sekali, tentu jaga betul protokol kesehatan. Pakai masker, tidak salaman dan cium tangan dulu ya. Juga jaga jarak. Ini beberapa teman saya seperti Habib Geis itu teman saya kenal lumayan dekat, itu kan kemarin sempat kena COVID. Habib Geis yang di TV itu sering ngisi Damai Indonesia aku itu beliau sangat mewanti-wanti teman-temannya dari para ulama, dari para dai, dari para habaib, tolong jaga kesehatan dan jaga kesehatan, protokol kesehatan betul, jaga diri, karena ulama habaib itu yang khususnya para yang alim-alim itu menjaga diri itu bukan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk menjaga ilmu, tadi menjaga eksistensi ilmu tadi, karena termasuk tanda dekatnya hari kiamat kan saat ilmu sudah hilang. Kalau ulamanya hilang ya ilmu hilang. Nauzubillah min zalik. Nah, maka jaga diri, jaga kiai, jadi demi terjaganya ilmu demi masyarakat yang lebih luas. Dan keempat, ikuti arahan pemerintah sebagai otoritas resmi. Kenapa saya bilang begini? Karena sering kita mendapati postingan-postingan broadcast ini ada ulasan dari dokter A, dokter B, ini bahwasanya COVID begini-begini, COVID konspirasi sebagainya lah. Yang bikin bingung yang membaca, gitu. bikin bingung yang tahu atau membaca berita tadi. Nah, kita sudah bismillah, kita taklid, kita ikut saja dengan arahan pemerintah, arahan otoritas resmi. Sesuai kaidah tasarrufur ra'i manutun bil maslahah. Jika orang-orang yang tadi yang tahu ilmunya melihat ketidaktepatan kebijakan pemerintah, ya dikritik saja secara langsung pada mereka. Kasih masukan. Jika mereka pemerintah tidak mengambil masukan itu, mungkin ada kebijakan lain atau wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau misalnya mereka yang zalim, mereka yang salah ambil keputusan, ya mereka yang nanti mengambil dosanya. Kita tentu tinggal ikut arahan mereka, mentaati waliul amri malam yakun maksiyah, begitu ya. Dan terakhir tadi saya sadar diri sebagai awam, urusan agama itu manut ulama muktabar, urusan kesehatan taat dengan dokter ahli, urusan kebijakan publik taat patuh pada pemerintah. Agar tidak keminter, tidak berbicara bukan pada faknya atau pada keahliannya. Dan tentunya paling terakhir banget, kita tidak boleh sambat itu apa Mas? Tidak boleh mengeluh dan menghina, mencaci maki COVID. Misalnya kalau COVID ini sebagai lau itu kan dalam hadis ya, enggak boleh lau. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengenaimu, tidak ada yang memberikan musibah kepadamu kecuali memang yang Allah tuliskan bagi kalian, bagimu. Dan dialah Tuhan penghulu kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang mukmin itu bertawakalnya kepada Allah, bukan kepada amalnya, bukan kepada protokol kesehatannya. Ya tadi persis dengan kita mencari rezeki lah. Zahir kita berusaha mencari rezeki, masuk kantor atau ke toko jualan buah dan sebagainya, tapi hati kita tetap kepada Allah, bukan kepada apa yang kita lakukan. Karena semuanya itu sudah ditulis oleh Allah, diqadar dan qadar, dan semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sedikit saja sharing dan berbagi perspektif dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, kalau tidak bisa ya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Reza ya, terkait penyampaian terkait peran agama dalam menangani atau memutus rantai COVID-19. Ini ada pertanyaan Pak terkait yang jenengan sampaikan tadi kan,
bahwa ini ada yang anggapan Pak, orang-orang yang memandang justru COVID itu menurunkan nilai-nilai ibadah Pak. Itu bagaimana Pak menurut? Contohnya gimana? Maksud dari pertanyaan? Contohnya tadi terkait ada pengajian ya Pak. Terus silaturahim, ada pengajian atau apa ya? Ngaji kan gitu Pak. Kalau di pondok kan misal ada ngaji Senin atau Selasa, dari Selasa itu kan selama ini nggak ada. Terus terkait tadi nilai-nilai ibadah semisal kita silaturahim itu sekarang tidak ada. Itu ada yang beranggapan bahwa malah COVID itu menurunkan nilai-nilai ibadah. Itu bagaimana Pak terkait itu? Oke, pertanyaan yang bagus, dan mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan seperti itu, ini terwakili semua. Hemat saya, statement itu tidak tepat karena maha rahimnya Allah, maha kasih sayang Allah terhadap umat Kanjeng Nabi itu adalah salah satunya bahwasanya niat itu, niat atau pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan secara rutin kemudian terhalang oleh sesuatu yang syar'i, ini syar'i ya, sesuatu yang syar'i, maka Allah tetap menghitung pahalanya. Allah tetap menulis pahala bagi orang tersebut. Dalam hadis banyak, misalnya tentang sakit, ya, tentang sakit. Tidaklah seorang yang sakit kemudian dia terhalang dari ibadahnya, misalnya ibadah puasa gara-gara sakit tidak bisa, ibadah yang biasanya sholat duha tiap hari, ini mungkin lagi lagi lemas, misalnya kena corona kan kadang orang lemas banget, dia nggak bisa sholat duha, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana dia saat sehat melaksanakannya. Maka tadi seperti ngaji, bahkan saya dengar itu banyak haul-haul besar itu di cancel, misalnya haul Solo itu apa namanya, yang Habib Solo itu kan besar biasanya itu, di tempat-tempat lain juga banyak, itu di cancel dan dengan berat hati akan dipending untuk tahun ke depan, semoga corona sudah nggak ada. Itu keputusan yang besar, keputusan yang sangat berani dari panitianya, dan itu juga hemat saya malah menjadi menjadi bukti dan bukti kuat bahwasanya hal itu tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok lain, misalnya ini ibadah dan sebagainya. Ini nggak bisa. Namanya juga ibadah mustahab, ibadah yang dianjurkan ya. Dan tadi kembali kepada pertanyaan, apakah ini menurunkan nilai ibadah? Nah, ibadah itu kan kepada Allah, bukan. Syekh kami di masjid sering mengatakan jangan menyembah amalmu, Kita ini misalnya di awal-awal corona itu sering tuh, jangan sholat jamaah dulu karena lagi PSBB, lagi lockdown. Kita tidak berjamaah itu karena memang mengikuti arahan ulama, arahan pemerintah, dan itu juga ibadah. Nah, ibadah harus dipahami dulu. Jadi ibadah tidak hanya fi'lun tapi juga tarkun. Terkadang tarkun ini juga ibadah, dan ini terbukti ibadah, dan kita taklid dan ikut pada ahli kesehatan, tenaga kesehatan, maka tidak tepat jika wabah corona ini menurunkan nilai ibadah. Malah ini adalah ujian bagi keimanan kita semua. Apakah kita menyembah amalan kita atau benar-benar menyembah Gusti Allah gitu. Maka dulu di awal corona, saat tidak usah sholat jamaah di masjid misalnya, maka ada yang membuat postingan itu, apakah kita menyembah masjid atau menyembah Rabbul Masjid. Itu harus lebih dipertajam intuisi atau keimanan di hatinya gitu. Jadi Mas, saya kurang tepat statement seperti itu Mas. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Reza ya. Jadi itu pertanyaan jawabannya. Jadi janganlah kau menyembah ya, menyembah dalam arti ibadah, menyembah kepada Allah. Jadi semisal tadi yang biasanya jamaah ya, dianjurkan untuk
tidak berjamaah dulu ya, sholat di rumah. Itu anjuran dari pemerintah, tenaga medis ya, untuk memutus rantai penularan. Yaitu kalau kita laksanakan untuk lillahi ta'ala, untuk ya menjadi ibadah ya, tidak mengurangi nilai-nilai ibadah itu sendiri ya. Ini juga ada pertanyaan lagi Pak Reza dari mahasiswa yang tidak mau dicantumkan namanya, yaitu bagaimana sikap kita terutama umat Islam bila COVID ini tidak dapat diprediksi kapan kemusnahannya. Kadang-kadang kita bosen Pak dengan ini, itu Pak, tidak ada kepastian intinya gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Reza Pak. Monggo. Ya, ini mungkin memang bikin stres semua orang, tidak hanya panjenengan, kami juga stres gitu. Ya apa ya, ya kita sikapi. Yang penting kalau saya sih prinsipnya itu yang penting tidak menabrak syariat ya, tidak apa-apa. Misalnya kita sikapi biasanya rekreasi kemana ya, rekreasi di rumah. Ya main HP, main itu silahkan. Nanti bikin kreativitas di rumah. Kalau yang punya keluarga sama anak-anaknya lebih dekat gitu kan. Nanti dalam konteks usaha harus lebih kreatif melihat peluang bisnis, karena musibah bagi suatu kaum adalah fawaid bagi kaum yang lain. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Misalnya dalam Covid ini, jika usaha travel, usaha pesawat, broker sebagainya itu anjlok, sebaliknya usaha kuliner langsung naik drastis. Buku, bahkan jualan buku online juga semuanya sekarang jualan online sudah kayak nikah Mas. Kalau nikah kan semua akan menikah pada waktunya. Kalau jualan online semua akan jualan online pada waktunya. Jadi ya ini nanti tinggal kita dituntut lebih kreatif. Jadi stres itu adalah problem, tapi jangan fokus sama problem, tapi fokus dengan solusi. Apapun solusinya harus dimulai. Banyak tuh misalnya yang kerjanya dulu kemudian PHK, sekarang dia jualan minuman, jualan Thai tea, tidak masalah, yang penting tetap gerak, tetap usaha. Tidak hanya etikal itu kan pasrah tapi tidak ada usahanya, tapi tetap usaha, tetap tawakal gitu. Ya masa begitu saja sih. Jadi sikap kita ya apa? Sikap kita tetap menerima. Tadi saya sempat singgung, kita tidak boleh mencaci maki corona, karena corona itu juga fi'lullah, ciptaan Allah. Kita tidak boleh mencaci maki. Maka dalam hadis kan jangan mengumpat terhadap dahar, jangan mengumpat kepada zaman, karena li'anna dahra huwallah, la tasubud dahra li'anna dahra huwallah. Jangan mengumpat, jangan menghina-hina, mencaci maki zaman atau waktu, masa, karena masa itu ya memang ciptaan Allah. Allah berkehendak begitu, ngapain kamu mengumpat yang itu ciptaan Allah. Kita harus menerima, karena manusia hanya bisa menerima dengan lapang dada, dengan sikap yang baik. Yang penting beradaptasi saja dengan baik. Bagaimanapun caranya, tentu sesuai posisi, sesuai usaha masing-masing, sesuai pekerjaan masing-masing. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai pengusaha, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Sekarang wisuda online, wisuda streaming. Ya tidak apa-apa, diterima saja. Bagi anak SMA malah kepenak, kemarin adik saya kelas 3 SMA itu tidak ada ujiannya online. Ya semuanya ya semuanya jadinya lulus. Karena untuk ngecek apakah ini lihat Google atau enggak kan susah juga itu. Itu nanti mungkin tim-tim IT bisa merumuskan bagaimana caranya ujian online yang tidak ada risknya, tidak ada nyonteknya, gimana caranya lah, itu bisa pasti bisa insyaallah, karena teknologi itu akan terus berkembang. Mungkin begitu Mas ya, dari banyak perspektif. Ini satu lagi Pak, tanggapan terkait tadi loh Pak, terkait mengurangi nilai-nilai ibadah. Di sini sudah berikhtiar untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Cuma orang ini perlu
dicas, intinya tidak ada ruang untuk ini loh, Pak, mendalami hati, ngecas hati dulunya itu ngaji, sekarang itu ceramah itu sekarang tidak, malah bikin bikin apa ya, stres, bosen di hati, terus ketakwaan kita dengan Allah itu malah betul itu turun gitu, Pak. Bagaimana, Pak, terkait itu? Intinya kita perlu untuk spiritual itu, Pak, menguatkan spiritual kan. Secara sudah dilaksanakan, tapi secara spiritual itu malah lemah ya ini. Nah, malah turun, nggak ada ruang untuk menguatkan spiritual itu, Pak. Itu bagaimana solusinya? Mungkin bisa dijawab. Oke, karena ini pertanyaan seorang santri ya. Nah, tentu ta'aluk dan gandulan karo kiai ini kan memang tinggi ya. Dan itu sangat bagus memang. Tentu kalau pertanyaannya tidak bisa ketemu dulu dengan kiai, itu ya disabari dulu tadi. Kita niatilah kita tidak datangi kiai, kita tidak sowan dulu, kita tidak ngaji langsung dulu, itu sebagai khidmah kita kepada kiai. Sama seperti saat kita jenengan jadi abdi dalam kiai, nyiapno teh, membawa kiai, terus mijeti kiai. Sekarang tidak melaksanakan itu dulu semua dengan niati khidmah tadi. Niati khidmah, niati menjaga tadi, menjaga kiai, menjaga diri, jaga kiai. Karena ya tadi kita tidak bisa memastikan kita ini membawa virus apa enggak. Karena tadi OTG kan, orang tanpa gejala pun bisa menularkan. Maka jika pertanyaannya bagaimana kalau secara spiritual turun drastis, ya emak saya bisa dicari dengan misalnya ngaji virtual tadi. Sebagian masyayikh juga ada ngaji virtual seperti Kiai Lirboyo, siapa namanya itu ada ngaji virtual, ngaji streaming. Bisa juga misalnya lebih menekuni wirid-wirid yang ada. Kalau masyayikh kami di Mesir kan sering mengatakan barang siapa yang tidak punya mursyid maka bisa membaca salawat 1000 kali sehari, nanti sampai ditemukan kepada mursyid. Itu kira banyaklah bisa dieksplor. Jangan fokus dengan satu metode saja dalam belajar, dalam mempertajam hati, dalam mempertajam spiritual. Saya kira masih banyak jalan, dan jalan menuju Allah kan banyak ya. Tidak melulu dengan satu sosok kiai yang kita kenal. Bahkan bisa dengan berbakti pada orang tua. Kalau selama ini kita ngaji terus sampai lali bukti karo orang tua, iso mempertajam hati dengan bakti pada orang tua. Selama ini kita cuekin, sekarang kita layani betul karena sering di rumah begitu misalnya. Masih jomblo khususnya ya. Memperbaiki hubungan dengan istri, dengan anak-anak, itu kan ini mah waktunya. Yang para alim kiai bisa waktunya sekarang adalah nulis buku karena sudah mulai berkurang banyak kegiatan di luar, rapat-rapat sudah mulai berkurang, bisa dengan Zoom di rumah, ngaji sudah mulai berkurang, pengajian umum juga sudah mulai berkurang banyak, waktunya nulis buku. Kan bisa banyak sekali hikmah jika memang fokus dengan hikmahnya. Kalau fokus dengan problem itu terus ya itu namanya tidak mencari-cari hikmah Allah dan rahmat Allah di aspek yang lain. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Reza ya. Jadi jalan untuk menuju Allah, untuk menguatkan spiritual kita itu jangan satu metode, banyak jalan-jalan yang lain ya. Justru untuk kesempatan ini, waktu-waktu ini yang biasanya sibuk dengan pekerjaan ya, sekarang bisa berkumpul lebih banyak ya untuk sama keluarga, yaitu coba juga jalan ya untuk menguatkan spiritual ya. Jadi jangan terfokus dengan satu jalan atau satu metode tadi. Baik, selanjutnya mungkin waktunya sudah habis ya ini. Ini sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala teknis ya, karena
Ya kami mohon maaf terkait kendala tadi yang teknis ya, terkait seharusnya tadi jamnya jam 9 mundur ya, ini sampai jam setengah 11. Untuk sesi selanjutnya yaitu penutup, kami dari kelompok Baraka Pak mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas berbaginya ilmu, dan kami mohon maaf bila ada tingkah laku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.